Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 TKP. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian surat. Setelah kemarin kita membahas perlengkapan surat, hari ini kita akan membahas bagian-bagian surat. Ada banyak jenis surat, mulai dari surat pribadi, surat dinas, surat lembaga, surat niaga, surat pemberitahuan, atau bahkan surat kaleng. Surat menjadi media komunikasi formal yang biasa digunakan oleh lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Ada pula surat elektronik atau yang biasa disebut dengan email atau electronic mail. Pada surat resmi terdapat kaidah dan format yang harus dipenuhi, termasuk juga adanya bagian-bagian surat yang harus ada, misalnya seperti kop surat atau nomor surat. Adapun bagian-bagian dari surat resmi dapat dilihat di gambar ini, atau bisa kalian sambil buka LKS halaman 35. Jadi bagian-bagian surat resmi ini dimulai dari A sampai dengan G. Nah, itu harus ada. Jadi yang A, kepala surat atau kop surat, memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat pengirim. Jadi harus lengkap atau komplit mengenai identitas perusahaan. Fungsi kop ini sangat penting sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Kemudian yang B, nomor, perihal, dan lampiran. Nah, penggunaan nomor surat ini biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu kalau kita mau bikin nomor, jadi mulai dari nomor surat, kode, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Bagian lampiran ini merupakan penjelasan yang memberikan informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat. Misalnya, terdapat lampiran satu lembarnya ini misalnya bentuknya seperti brosur atau daftar harga. Kemudian fungsi perihal ya dalam surat ini memberikan petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dari isi pokok surat. C, bagian C, tempat dan tanggal surat, tercantum pada pencantuman tempat dan tanggal ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Bagian yang D, alamat tujuan surat atau alamat dalam surat. Alamat dalam ini alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Bagian E, salam pembuka. Nah, fungsi salam pembuka ini adalah untuk membuka pembicaraan salam surat sesuai dengan adab sopan santun. Biasanya salam pembuka ini berisi sapaan yang bersifat umum. Nah, bagian F ini adalah isi surat. Bagian ini merupakan intisari dari surat. Jadi isi surat ini memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Dan terakhir, salam penutup, tanda tangan, nama, dan jabatan. Salam penutup ini digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Lalu ada nama pengirim. Nah, biasanya adalah nama lengkap atau nama terang pengirim dan tanda tangan pengirim. Nah, itulah bagian-bagian dari surat resmi. Jadi harus runut ya, jadi harus sistematis berurutan, mulai dari A sampai G harus ada di dalam surat resmi. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bentuk-bentuk surat. Terdapat beraneka ragam bentuk surat yang dapat dibuat oleh suatu instansi atau lembaga perusahaan. Bentuk-bentuk surat tersebut antara lain, yang pertama bentuk lurus penuh atau block style. Nah, bentuk full block style ini dari nomor 2 sampai dengan nomor 10 berada di sebelah kiri. Jadi namanya lurus penuh berarti dari nomor 2 sampai nomor 10 ditulis lurus sebelah kiri. Nah, itu adalah full block style. Kemudian ada bentuk lurus atau block style. Nah, perbedaannya di bentuk lurus atau block style ini nomor 2, nomor 7, 8, 9, 10. Nah, itu di nomor 2, 7, 8, 9, 10 penulisannya ada di sebelah kanan. Dan
nomor 3, 4, 5, dan 6 penulisannya ada di sebelah kiri. Jadi yang ditulis di kanan itu hanya tanggal, salam penutup, nama, tanda tangan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Nah, perbedaannya dengan block style dan full block style, bila di dalam semi block style ini tanggal, salam penutup, serta tanda tangan berada di sebelah kanan sama seperti block style, tapi perbedaannya isi suratnya memiliki paragraf yang menjorok. Ya, jadi nggak di sebelah kiri semua, tapi ada paragraf yang menjorok. Jadi memiliki jarak antara setiap paragraf gitu. Jadi menjorok ke kanan di nomor 6-nya. Nah, itu semi block style. Kemudian bentuk lekuk atau indent style. Nah, bila indent style ini perbedaannya adalah di alamat dalamnya di nomor 4. Di nomor 4 ini dia menekuk ya, jadi mencondong ke sebelah kanan. Perbedaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya bentuk menggantung atau hanging. Nah, yang menggantung ini perbedaannya dengan surat-surat yang lain. Jadi setiap paragrafnya itu di akhir paragrafnya dia menggantung. Jadi beda dengan yang semi block style. Kalau block style setiap awal paragraf menjorok ke kanan, tapi kalau yang hanging ini setiap akhir paragraf menjorok ke kanan. Kemudian ada bentuk resmi. Nah, bentuk resmi ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang bentuk resmi biasa dan ada yang bentuknya Depdiknas. Nah, bila resmi biasa ini alamat dalamnya menjorok berada di sebelah kanan. Kemudian jika bentuk Depdiknas, dia setiap nomor, lampiran, perihal ada tanda titik 2 itu ya. Jadi itu bentuk Depdiknas. Nah, itu bentuk-bentuk surat resmi. Tetapi yang lebih banyak digunakan biasanya bentuk full block style, semi block style, dan block style. Jadi 3 bentuk semi resmi, surat resmi itu yang paling sering digunakan. Maka dari itu nanti kita belajar membuat surat dengan bentuk yang secara umum saja digunakan, yang tadi semi block style, full block style, dan block style. Kemudian bahasa surat. Nah, bahasa surat ini memegang peranan penting dalam komunikasi. Jadi bahasa surat ini adalah bahasa yang digunakan dalam menulis surat yang berisikan pokok-pokok pikiran dan tertuang dalam isi surat agar si penerima ini memperoleh tanggapan yang positif. Nah, bahasa yang digunakan itu harus benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan ejaan. Nah, kata ejaannya, katanya, kalimatnya harus benar. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa surat. Yang pertama, hindari kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Kemudian gunakan kata-kata dan istilah yang sudah lazim dipakai. Yang ketiga, tempatkan tanda baca dengan tepat. Gunakan ejaan yang benar, gunakan singkatan yang umum dipakai. Jadi jangan menggunakan bahasa gaul. Terus tanda baca juga diperhatikan, tanda titik, koma, kapital, itu. Kemudian menggunakan ejaan yang benar. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan surat. Nah, pembahasan hari ini sekian sampai sini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham, boleh nanti ditanya di WhatsApp grup. Untuk agenda hari ini materinya sampai sini dulu. Nanti akan kita bahas lagi mengenai surat bahasa Inggris. Tapi kita coba dulu latihan membuat surat bahasa Indonesia, surat resmi yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris nanti setelah surat bahasa Indonesia selesai, baru nanti kita akan membahas surat menyurat bahasa Inggris. Tapi untuk latihan membuat suratnya nanti akan kita agendakan di pertemuan selanjutnya.
Jadi pertemuan hari ini silakan kalian pelajari kembali materi mengenai surat menyurat bahasa Indonesia. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.